salam jumpa kembali teman-teman bersama saya Arif Nugroho Rahman di kelas ekonomi kreatif. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk pertemuan yang pertama ya, mengenai konsep dasar ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Oke ya. Nah, tujuannya apa kita mempelajari ini? Yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan dulu konsep definisi dari ekonomi kreatif. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman nanti mampu mengimplementasikan kreativitas dalam dunia sehari-hari, dunia bisnis, dunia kerja, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, nanti teman-teman mampu menjelaskan bagaimana cara mengambil keputusan-keputusan ya, yang penting kemudian dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif seperti itu. Nah, apa sih ekonomi kreatif? Ya, berbicara mengenai ekonomi kreatif dari filosofinya itu sendiri, dari secara etimologinya, bahwasanya ekonomi kreatif itu berawal dari kata kreativitas, diambil dari kata kreativitas itu diambil dari kata creo, yang artinya menciptakan, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya kan create itu ya, menciptakan. Jadi menurut beberapa para ahli di sini mendefinisikan kreativitas itu kemampuan menciptakan gagasan baru ya. Gagasan itu gagasan yang konteksnya masih baru, kemudian untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Nah, ada beberapa ahli juga yang mendeskripsikan bahwasanya ekonomi kreatif itu ekonomi baru yang muncul, yang bertumbuh pada apa? Sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu meliputi industri dan teknologi informasi. Nah, ini seiring dengan perkembangan teknologi tentunya itu ada unsur-unsur yang berkontribusi di situ, yaitu adalah kreativitas. Jadi berbicara ekonomi kreatif ini nanti akan menopang salah satu sektor ekonomi suatu negara. Nah, konsep ekonomi kreatif itu sendiri berawal dari sejarah masa perkembangan, namanya perubahan ya, perubahan masa-masa di sini masa dari sebuah peradaban. Yang pertama apa? Pertama itu adalah era pertanian. Era pertanian ini berkembang menjadi era industri ya. Industri itu aja dibagi menjadi dua, industri yang masih model lama atau tradisional, kemudian berkembang menjadi industri yang menggunakan mesin atau yang biasa dinamakan revolusi industri. Kemudian tahap yang ketiga itu eranya era informasi, di mana informasi ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah perekonomian dan dalam sebuah kehidupan peradaban suatu manusia. Nah, setelah era informasi berkembang, ini masuk ke era teknologi. Nah, era teknologi itu sendiri perkembangan cukup pesat, teman-teman ya. Mulai dari teknologi informasi, sekarang sudah masuk ke namanya teknologi kecerdasan buatan. Nah, jadi kegiatan ekonomi ini semua itu nanti akan ditopang oleh salah satunya sektor-sektor ekonomi tersebut. Salah satunya adalah ekonomi kreatif, di mana kegiatan ekonomi kreatif ini kan dasarnya, basicnya memang dari sumber daya manusia, karena manusia ini memiliki kreativitas itu tidak terbatas. Jadi ekonomi kreatif ini bertumbuhnya itu awalnya dari kreativitas manusia atau orang itu sendiri. Nah, unsur-unsur penting dalam kreativitas, yang pertama adalah original atau itu sesuatu yang asli ya, belum ada sebelumnya. Dan yang kedua berimajinasi, yang ketiga inspirasi, keempat kecerdikan, dan keenam penemuan. Seperti itu. Nah, bagaimana orang bisa berpikir kreatif? Menurut Hawkins ada 5 tahapan orang bisa berpikir kreatif. Yang pertama, peninjauan dan pengkajian ulang atau review. Yang kedua, inkubator. Yang ketiga itu menghayal atau dreams. Yang keempat, rangsangan.
Yang kelima, pemeriksaan secara nyata, reality check. Nah, kemudian kalau digambarkan bahwasannya ekonomi kreatif itu penting dalam pengembangan, ya. Karena ekonomi kreatif itu, industri kreatif itu sendiri memiliki kontribusi ke berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, ya. Jadi ekonomi kreatif itu juga akan meningkatkan citra identitas suatu bangsa, menumbuhkan sebuah inovasi dan menumbuhkan industri yang menggunakan sumber daya yang terbarukan. Nah, itu dampak dari namanya sosial yang positif atau dampak sosial yang positifnya seperti itu. Nah, itu dampak-dampak dari namanya kreatif, ya. Nah, industri kreatif itu mampu menciptakan iklim bisnis yang positif sehingga perlu dikembangkan, ya, menjadi pusat penciptaan, inovasi dan pembentukan kreativitas. Nah, itulah yang perlu dikembangkan. Nah, kalau digambarkan ya mengapa ekonomi kreatif itu penting, ya. Ada dampak sosialnya, kemudian ada yang namanya di sini selain dampak sosial, yaitu ada kontribusi-kontribusi, ya, yang berdampak pada suatu ekonomi, ya, kontribusi ekonomi khususnya seperti itu, ya. Nah, kemudian kontribusi ekonomi ya akan berdampak ke berbagai macam, misalnya pendapatan bruto, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, ya, menjaga iklim bisnis, ini salah satu hal penting dari sebuah ekonomi kreatif. Kemudian citra dan identitas bangsa. Nah, itu. Nah, bagaimana ekonomi kreatif bisa membangun pencitraan bangsa? Tentunya dalam membangun sebuah pencitraan itu terkait dengan perilaku dan semangat, motivasi berbasis budaya, di mana ekonomi kreatif ini nanti akan bisa mengkombinasikan budaya dengan teknologi, sehingga nanti dengan kombinasi itu akan bisa memajukan suatu budaya negara dan itu akan menjaga citra negara. Nah, tentunya itu akan menggunakan sumber daya yang terbarukan, inovasi dan kreativitas itu sendiri akan tumbuh dan muncul, ya, ketika gagasan-gagasan ide yang unik itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain tapi dimanfaatkan oleh yang bersangkutan. Maka perlu inovasi dan kreativitas itu didaftarkan atau dihak ciptakan. Seperti itu pentingnya hak cipta. Nah, nanti akhirnya dari situ akan berdampak ke sosial secara umum dalam kehidupan masyarakat. Itulah konsep dasar dan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di ekonomi kreatif.